Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat-sahabat kami yang tercinta, khususnya yaitu para pecinta kambing, para peternak kambing, terima kasih masih bersama channel kami yaitu Kandang Pojok. Tolong kemurahan hatinya subscribe-nya, like, dan juga komen. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang masalah ternak kambing ya. Mungkin sahabat-sahabat terutama yaitu para peternak pemula atau peternak lama mungkin saling join tentang masalah ilmu ternak kambing. Bagaimana pengalaman-pengalaman Anda selama ini. Terima kasih. Inilah masih bersama kami yaitu teman kami sama-sama peternak. Ini adalah namanya Pak siapa namanya? Pak Wawanto dari Sumber. Pak Wawanto dari Sumber. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kedatangannya akan menjadi berkah untuk kedepannya. Hari ini beliaunya masih peternak pemula. Peternak pemula belajar kepada kami yaitu kepada Kandang Pojok. Mungkin kambingnya masih sekitar 10 lah. Nah, karena Kandang Pojok ini lebih dari 30, maka dari itu beliau belajar pada kami tentang masalah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sambil ngopi ya sahabat, sambil ngopi santai saja ya. Tak ngopi dulu ya. Tak ngopi dulu. Monggo, apa yang perlu dipertanyakan tentang masalah Kandang Pojok? Pak Gini, Adi Mulyo. Ini saya kan baru pernah punya Coba tersidik agak keras 10 sedikit. ekor. Tapi masalah pakan itu kok susah sekali. Tiap hari saya kok ngarit terus. Nah itu jalan keluarnya gimana supaya saya tidak tiap hari ngarit terus. Kalau saya jawab, loh memang ini gawean, ini apa pekerjaan. Kalau nggak tiap hari ngarit ya nggak usah ternak. Mungkin ada mungkin dari senior-senior kita tentang masalah supaya tidak ngarit mungkin ada. Itu tergantung wilayahnya Pak. Tergantung wilayahnya. Kalau wilayah kita Rembang, ini nggak ada yang namanya singkong, nggak ada yang namanya apa pakan-pakan yang mungkin bisa dikonsumsi secara maksimal. Maka dari itu kita tiap hari kalau nggak beli ya cari sendiri ngarit. Padahal fee itu sendiri adalah mencari pakan itu sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Kandang Pojok selama ini, ngarit seadanya. Mungkin jikalau kita nanti beternak lebih besar lagi, mungkin kita ada PR untuk mengadakan hal yang seperti itu. Maksudnya kayak gitu Pak. Supaya kan peternak itu tidak setiap hari ngarit. Kita punya bank pakan. Kita nanam rumput atau gimana supaya kita awetkan, supaya kita tidak tiap hari atau satu minggu sekali lah kita ngarit. Ketika saya kan di desa saya kan susah rumput malah. Rumput sangat di sana susah. Makanya saya itu kendalanya rumput Pak. Untuk mengatasi itu supaya saya punya bank pakan itu gimana Pak? Soalnya kan desa saya juga masalah sawah itu kan nggak ada Pak. Mau nyewa ya nggak ada di siang jalan nyewaran gimana? Anda itu kok bisa sampai 30 kok mengatasi masalah rumput itu bisa loh. Saya kok ingin belajar caranya itu gimana? Caranya. Nah, ini mungkin dari pengalaman Kandang Pojok ini apa yang dilakukan oleh Kandang Pojok itu adalah dari nol, sahabat. Ini adalah dari nol kita memulainya tanpa ada namanya bank pakan, tanpa ada yang namanya menanam rumput atau beli atau yang lain-lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Kandang Pojok ini adalah real, apa adanya, mulai dari nol. Kita beternak itu mulai dari mempunyai kambing 2 sahabat. Nah, dari mulai kambing 2 ini kita memulai apa adanya lah. Kita pakani sebarang dengar. Yang penting kalau ketika kita beternak masih 2 biji itu pakannya itu memang sering yang namanya seperti ini, seperti gasen, dong pete, enak-enak lah ini. Tapi ketika sudah memulai buahnya, itu semuanya itu apa games, semuanya dimakan. Apa yang dilalahap lah intinya ya.
apa yang dilakukan oleh kandang pojok. Maka dari itu dulu ketika ternak kami sudah mencapai kisaran itu lebih dari 10, itu kita ngarit itu memakai bojok, Bapak. Memakai bojok, nah seperti ini ya, memakai bojok itu atasnya itu masih kita memuat yang namanya 2 karung, itu rumput semua. Tapi ketika kita sudah mulai banyak, lebih dari 20 ekor ke atas, itu sudah tidak mengatasi dalam lingkup 1 hari. Karena 1 hari kita ngarit itu 1 kali, sahabat. Itu memakai tosa. Memakai tosa, kita beli tosa. Tosa itu sendiri ya pendapatan dari menjual kambing itu. Menjual kambing 3 itu mendapatkan kisaran uang kira-kira itu lebih dari 10 jutaan lah. Terus akhirnya kita belikan tosa seharga 10, kira-kira 10 lah itu, dan masih susuk ya, masih kembali itu untuk jajan kita untuk ngopi. Dan ini kandang pojok itu tanpa yang namanya menyewa lahan, tanpa mempunyai bank pakan. Jika teman-teman mempunyai lahan atau bank pakan, lebih bagus lagi. Karena ini pekerjaan kami setiap harinya memang mencari rumput. Dan mencari rumput itu di mana? Di pinggir-pinggir jalan seadanya. Semua kita bawa. Yang penting di situ rumput kita bawa. Tapi jangan sampai kita salah dalam hal mengarit, sahabat. Harus ada poin-poin yang kita jauhi. Seperti apa? Seperti apa itu yang namanya guatel itu apa? Rawe. Rawe ya. Seperti lah kan kadang kita tidak tahu. Mungkin di tempatnya sahabat-sahabat semua namanya berbeda. Mungkin nanti di video kami ini kita lihatkan mana itu rawe. Nah ini sahabat, yang disebut rawe ya seperti ini nih. Nah ini daunnya seperti ini, ya agak lebar sedikit lah. Dia merambat ya, batangnya itu merambat. Nah seperti ini daunnya, seperti daun kacang sayur itu, hampir sama dengan itu. Nah terus ini kita cari buahnya, itu buahnya yang guatel banget itu buahnya. Nah itu, nah ini buahnya ini, itu wah lugutnya itu sangat gatal sekali sahabat. Itu bahaya kalau terkena kita itu. Ketika kita ngarit kita harus jauh-jauh dari buah yang seperti ini, kita hindari sahabat. Kalau masih muda nggak apa-apa, tapi kalau sudah berbuah itu bahaya sekali sahabat. Nah ini ya, banyak sekali itu buahnya itu ya. Itu lugutnya banyak sahabat. Kalau terkena kain, hilangnya itu sulit, sangat sulit sekali itu. Mungkin di tempat panjenengan namanya tidak rawe. Kalau di Rembang itu namanya rawe. Kalau rawe buat loh. Iya. Kena badan belidoh semua. Belidoh semua. Dan itu ketika kita mandi pun masih yang namanya itu masih masih belidoh semua. Dan baju yang terkena itu ketika kita cuci, besok lagi kita pakai masih tetap gatel ya Pak ya. Malah menular. Malah menular nah, karena kata Pak, menular ke pakaian-pakaian yang lain. Itu bahaya itu. Pokoknya jangan sampai sahabat-sahabat terkena rawe, apalagi mungkin kalau masih muda Pak ya. Kalau masih muda belum berbuah nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa ya. Kalau itu udah kering, itu kan banyak. Berbuah berbuah lah ya. Ada terusan kering kan. Itu lugut loh ya, karena lugut ya. Lugutnya itu malah ketika kena angin terus bludak, nah itu bahaya sekali sahabat. Tapi kalau masih muda, masih kembang atau apalagi belum, itu malah guames ya Pak. Itu bisa malah bagus itu untuk umpan kambing kita malah bagus sekali. Tapi kalau sudah mulai sudah mulai kembang, sudah mulai berbuah terus ada lugut-lugutnya, itu kita jauhi harus sahabat. Karena itu sangat berbahaya sekali. Mungkin sahabat-sahabat ada yang belum tahu tentang masalah itu karena peternak pemula, mungkin nanti bisa dijauhi oleh para sahabat-sahabat semua. Dan seterusnya mungkin tadi pertanyaannya gimana Pak tentang masalah peternak? Kan masalah ngarit. Tiap hari tengah ngarit itu jenengan buat terkosong Pak.
Nah, ini pegangan. Ini pertanyaan ini sangat bagus, sahabat. Karena apa? Setiap peternak itu mempunyai sisi dari segi positif dan negatifnya. Mungkin dari youtuber yang lain, peternak-peternak yang lain ada pegangan, wah, ternak segini tanpa ngarit, ternak segini tanpa ngarit. Mungkin itu pegangan dari mereka. Saya tidak tahu masalah view-nya seperti apa, tidak tahu. Tapi dalam pegangan di kandang pojok ini itu memang ya itu bekerja kita dapat bayarnya di situ. Kalau kita itu beli seperti kandang pojok itu satu hari satu biuan, makani kan satu hari kan 2 kali, sahabat. Satu biuan itu kita beli itu 30.000. Itu belum comborannya, sahabat. Itu baru beli suket gajah atau suket odotnya. Kalau 2 biuan itu sudah berapa? 60.000. Lah 60.000 itu mergawe kita, celengan kita, maka dari itu tidak usah beli. Uangnya kita celengi, seolah-olah seperti itu, sahabat. Seolah-olah satu harinya nyelengi 60.000. Dan kita mencari rumput setiap harinya. Dan kita tidak bekerja yang lain. Ya hanya itu doang. Nanti disambi dengan apa? Jualan yang lain, punya ceperan yang lain, mungkin seperti itu. Nah itu ada hitungannya sendiri. Kita pernah menghitung, Pak. Itu dalam lingkup 1 bulan. Itu dapat berapa? Dalam lingkup 1 bulan itu kita pernah mematikan, pernah menghitung ya, mengkalkulasi itu hitungan kita dalam lingkup 1 tahun, Pak. Nah kalau peternak kambing kan nggak bisa 1 bulannya langsung kita hitung, nggak bisa. Dalam lingkup 1 tahun kita bagi ke 12 bulan. Itu dalam 1 bulan itu mendapatkan UMR itu harus beternak 13 sampai 15. Itu kita mengambil tengah-tengah. Itu ternak 13 sampai 15 itu sudah dapat UMR ya? UMR itu. UMR Bank 21, Pak. 2.100.000. 1.900. Apa? 1.900. Udah naik, Pak. Udah naik ini. Iya. Mungkin sahabat ada yang dari Rembang mungkin nanti lebih tahu ya. Tapi hitungan kami itu lebih dari 2 juta. Pokoknya 13 sampai 15 ekor itu lebih Breeding, dari breeding semua. Breedingnya iya, apa gebukannya iya. Kita menghitungnya dua-duanya. Kalau blending itu kita bejone. Nah, Untuk breedingnya itu berapa ya, Pak? ya sama. 13. 13 sampai 15. Andai kata cemai-cemai pun sama. Untuk yang pembukaan Iya sama, penghitungannya segitu. Penggembukannya monggo, yang penting hanya 1. Kalau kita itu pakan itu mencari sendiri, ya kita mendapatkan UMR. Tapi kalau pakan itu tuh beli, ya kita karena ngelongi belinya. Dalam 1 bulan kalong berapa itu? murah itu cocok kan? Nah, maka dari itu nek beli nggak cocok. Kita harus mempunyai bank pakan tapi jangan beli. Caranya mungkin ya kita bisa menebas dari petani yang harganya murah langsung skala besar. Terus kita silase atau satunya fermentasi atau gimana. Kalau setiap hari beli itu nggak cocok. Karena apa? Yang namanya peternak itu pendapatannya ya dari kita kerja kita itu sendiri. Itu yang dipegangi oleh kandang pojok. Mungkin dari peternak-peternak yang lain, youtuber yang lain ada yang mengatakan enggak seperti itu. Saya kurang tahu masalah itu. Mungkin bisa berbagi pengalaman di kolom komentar saya. Mungkin ada yang mungkin bisa ditanyakan lagi Pak Mulyadi. Saya kan ceritanya masalah pakan. Ada 10 ekor. Untuk yang Keras sedikit. Untuk yang kambing betinanya itu ada 5. Yang Menghadap ke sana. Teman-teman di sana semua ini. Yang jantannya itu ada 5 juga. Terus susahnya kan saya nggak punya bapak. Saya mau belajar mungkin dari Bapak dari Ayub Pam ya. Iya. Ayub Pam. Kandang pojok, Pak. Kandang pojok. Kandang pojok. Saya kira Ayub Pam.
Mengada-ngada ini. Kandang bocor ya. Kandang bocor saya nggak tahu. Kan ada tulisan ayo pam gitu. Wah, nggak ada. Mengada-ngada. Ya itu memang pegangannya kandang pojok ya. Gitu, Pak. Selama kita bekerja, kita dapat view. Apa dengan pakan ngarit aja itu kambing bisa gemuk. Untuk ada comboran-comboran yang pakan yang lainnya gitu. Nah, ini yang apa namanya yang dipegangi oleh apa namanya kandang pojok itu. Kalau andai kata kita itu ketika ngarit itu terutama di musim hujan, sahabat, itu kita apa namanya kan rumput-rumput banyak dan di situ gizinya banyak, nutrisinya banyak yang bertumbuh. Itu mungkin nggak butuh yang namanya comboran. Tapi kalau musim seperti ini di tanggal berapa ini, Pak? Tanggal 5 Juli 2024. Ini kan masuk dalam kemarau. Ini kita berarti membutuhkan yang namanya nutrisi, sahabat. Membutuhkan nutrisi karena apa? Rumput-rumput di pinggir jalan itu banyak yang mati, sehingga kalau dimakan oleh kambing kita itu nutrisinya kurang. Jadi cara apa? Gizinya itu kurang untuk kebutuhan kambing kita. Ya, maka dari itu gimana? Ya harus kita satu harinya minimal satu tekem lah, satu apa ekornya atau 2 tekem itu untuk campuran comboran. Tekem itu apa? Tekem ya seperti ini. Ini apa namanya tekem tadi kan? Tekem itu makanan apa tekem? Nih, mungkin tahu apa namanya ini. Nah itu pokoknya satu genggam seperti ini, sahabat, atau 2 genggam lebih baik. Itu hanya untuk campuran apa? Campuran supaya nutrisi kambing kita itu tidak kekurangan. Ini sahabat, di sini saya dapat bahasa baru dari kandang pojok ya. Ada makanan yang namanya tekem, satu tekem ya. Itu buat kami adalah buat saya. Itu udah pengalaman baru. Satu tekem. Biasanya kalau saya tuh pernah sharing sama teman-teman ternak yang sudah pengalaman itu biasanya pakai kilo atau berapa piring gitu. Di sini bahasanya bahasa tekem. Itu yang unik lagi ya, bahasanya bahasa tekem. Tidak ada bahasa 1 kilo, 2 kilo, 1 piring, 2 piring nggak ada. Pengalaman saya kan, saya pernah keliling ke sharing ke teman-teman. Kalau untuk conggor mungkin 1 kambing sehari berapa kilo loh. Itu untuk penggemukan ya. Kalau bahasa di sini nggak tekem. Karena saking sedikitnya, sahabat. 1 tekemnya 1 apa ini namanya? Genggam. Nah, 1 genggam hanya untuk campuran. Dan jangan lupa, sahabat, nanti dikasih apa? Apa namanya? Kambing kita itu juga sama dengan manusia. Membutuhkan yang namanya apa? Berapa rasa? Macam-macam rasa. Yaitu ada yang namanya rasa asin, ada yang namanya rasa apa? Manis, ada yang namanya rasa kecut, pahit juga. Itu harus terpenuhi dalam lingkup minimal 1 minggu, 1 kali terpenuhi. Nah, untuk mendapatkan rasa asinnya itu kita kasih garam untuk comborannya. Iya, kita kasih garam apa glosok atau apa terserah. Itu dicampurkan ke comboran atau gimana? Nah iya, dicampurkan di comboran atau dikasih minum atau nek fermentasi atau apa satunya apa fermentasi dan apa silase itu bisa kita campurkan di situ. Kalau kita pakannya nggak silase atau fermentasi, kita kasihkan ke comboran atau di airnya itu untuk kita minumkan. Itu minimal 1 minggu 1 kali. Terus gula ya. Kalau saya, sahabat, karena saya itu 1 harinya sering ngopi. Untuk manisnya itu gula. Ya gula biasa. Gula Jawa atau gula pasir? Enggak, gula pasir terserah pokoknya yang rasanya manis. Gula Jawa lebih baik tapi nanti malah enggak view kalau gula Jawa karena harganya mahal. Kalau saya untuk tetesin, Pak. Iya bagus, sangat bagus sekali itu. Itu malah lebih bagus, Pak. Iya. Kalau saya nggak usah beli obat-obatan seperti itu, sahabat.
kalau ngopi seperti ini kan masih tertinggal namanya gula di dalam apa tepak kopinya itu, terus kita kocai. Apa kocai itu apa namanya? Ya kocahan lah. Kocahan. Sisa-sisa. Sisa-sisa kopi itu kita campurkan ke comburan kita. Maka dari itu ada zat gula di situ yang masih tersisa, kita minumkan kepada kambing kita. Dan nanti ada yang namanya rasa kecut. Rasa kecut ini saya sering sendiri kalau mendapatkan apa ketika kita tahlilan atau kita apa itu dapat yang namanya jeruk yang kecut sahabat, itu kita kasih makan kepada kambing kita. Nggak tahu kalau punya sahabat apa mau apa enggak, kalau ke kambing kita di kandang pojok ini kita kasihkan seperti meskipun kecut itu gua mas itu lahap sekali itu. Kalau nggak doyan ya kita campurkan ke comborannya seperti itu. Tali ya ambil gitu Pak. Ya nek kan dapat berkat itu. Berkatnya itu ada itu. Memanfaatkan yang tidak laku di situ ya Pak. Yang kira-kira makanannya tidak disukai kelompok tali atau diambil ya. Kayak turahan-turahan Sangat efisien sekali. Kalau pahit, nah ini kalau rasa pahit. Kalau pakan ini sangat menguntungkan sekali, sangat menguntungkan. Kalau ada loh, tapi kan jarang-jarang ada, susah carinya Pak. Ya nanti kalau kecut-kecut kan sahabat tahu sendiri yang kecut apa saja. Bisa tomat, bisa kate tomat, mungkin satu apa namanya? Satu ember itu, satu apa jenenge itu? Tong ya, satu ember kalau bahasa Rembangnya tong itu sahabat. Itu kita kasih tomat satu kalau yang besar, kalau yang kecil ya dua seperti itu. Hanya untuk campuran. Untuk pakan Pak, pakan ini untuk makan nih Pak, kambingnya. Itu malam dikasih makan enggak Pak? Atau pagi sama sore saja. Mungkin malam dikasih atau siang dikasih enggak? Kalau di kandang pojok itu dulu itu pernah 3 kali. Ketika 3 kali ternyata itu tingkat lahapannya itu berkurang. Untuk perkembangan kambingnya gimana Bu? Kita kasih makan 3 kali itu mungkin bisa malah gemuk atau gimana? Sama saja justru malah kita sering membuang yang namanya pakan-pakan yang apa nengaran nggak dimakan. Apa turah lah. Lebih efisien kalau di kandang pojok yang pernah dilakukan. Intinya mubazir ya. Mubazir bukan mubazir ya. Itu kayak santri apa kayak artis saja mubazir itu. Iya salah. Yang sebenarnya itu mubazir itu. Kalau bahasa santri sahabat, kalau bahasa artis itu mubazir. Kalau bahasa santri itu bukan mubazir, mubadir. Kata teman saya seperti itu sahabat. Karena teman saya ada yang santri. Ya pernah kita tanyakan. Itu kan lebih apa namanya lebih keahlinya di tempat sini lagi masalahnya bukan mas santrinya kan masalah peternak ya betulnya kan bahasanya kan besotan gimana enggak apa namanya coba kalau santri bahasa Jawa sopo karena gue segak sopo nah ini tadi kan sebentar kita dulu ini tadi kan masalah rasa kurang satu Pak. Pahit itu ya? Masalah pahit. Kalau pahit ini kita ambilkan yang lebih umum, mungkin di tempat-tempat sahabat ada itu kates, daun kates atau papahnya nggak apa-apa, itu kita rajang, kita kasihkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang masalah ternak kambing. Di sini kan nanti di mana? Di kandang pojok ya. Di kandang pojok itu bisa pedesaan ya. Iya. Karena rumah-rumah itu kan tidak saling berdekatan, ada tenggang-tenggangnya. Masih ada komunitas kampung yang kosong. Itu kan banyak-banyak yang ditumbuhi apa daun-daun yang tidak berguna lah itu apa kambing doyan juga kayak solok koplok gitu Pak. Solok koplok doyan. Solok koplok itu yang mana ya? Sing eko apa sing eko gitu? Sing eko. Kalau menapa? Sing eko. Nah, ya kalau solok koplok nanti saya
seperti ini ya sahabat ya, solo koplok. Kalau solo koplok itu kan di banyak kandang pojok tumbuh liar di perkampungan. iya. Kalau bisa dimanfaatkan untuk membantu kekurangan dari tadi. Nah, itu bagus. Nah, tapi harus ada campuran, Pak. Campuran. Kalau ada campurannya dengan yang lain, tetap mau dia, tetap lahap. Tapi kalau nggak ada campurannya, memang dia lebih bosan ya. Karena itu ada bau apa? Oh, sengir ya. Bau sengir seperti itu. Itu harus ada campurannya. Itu mungkin nanti kita biasakan, kita campuri, sering kita campuri itu nggak apa-apa. Karena kalau kadang pojok ngaret itu juga ada solo koplok, kita rit semua sahabat. Tapi untuk Anda kambing-kambing kandang pojok itu makanannya sembarang ya? Sembarang dengar. Sembarang dengar. Yang penting tadi loh, jangan rawe tadi. Katanya tadi rawe kalau masuk belum berbuah kan. Wah, games sekali sahabatku, bagus itu. Dan gizinya mungkin banyak juga itu. Tapi kalau bahayanya seperti itu, kita hindari kalau sudah berbuah itu. Apakah pernah mengetes itu proteinnya berapa? Pernah Pak? Masalah. Kalau kandang pojok nggak pernah Pak. Tapi lebih Ini, Pak, fokusnya niteni. Pak. Niteni. Niteni kalau dipakani seperti ini, Perkembangannya Pak? perkembangannya seperti apa? Untuk teman saya kemarin Pak yang ada yang pernah juga. Kita sering keliling Pak. Soalnya saya pemula, karena harus belajar. Untuk itu katanya ada yang nanam itu namanya indigo vera, itu katanya bagus juga. Nah ini adalah indigo vera. Ini mungkin rencana dari kandang pojok. Ada niat, ada tujuan, tapi belum tersampaikan. Karena ada apa? Karena terfokus dengan lahan, sahabat. Terfokus dengan lahan, kita tidak dari awal memang kita mulai dari nol. Tidak yang namanya yang mempunyai lahan, tidak. Wong kita mempunyai lahan di sini itu baru saja kok sahabat. Untuk membuat kandang pojok ini baru saja. Dulu itu kita titipkan kepada mbah kita, kepada nenek kita yang kebetulan di situ hidup sendiri sebatang kara dan rumahnya besar, yang belakang itu kosong ya, karena dulu termasuk keluarga besar sahabat. Karena sekarang sudah hidup sendiri, itu yang belakang itu kosong, kita tempatkan di situ. Dan alhamdulillah dengan perjalanan waktu kita sudah mempunyai lahan dan kita membuat kandang sendiri. Nah dari situlah baru kita punya lahan. Kalau masalah untuk apa bang pakan memang dari awal kita belum punya. Memang kita berjalan terus apa? Ya jangan males lah intinya. Jangan males, tetap semangat. Apa adanya seperti itu. Sebelum ada kandang ini dulunya bapak ini enggak masnya ya. Masnya enggak punya kandang sendiri. Nitip ya? Iya tadi nitip kepada mbah. Itu nitip lahannya atau sekaligus mbahnya disuruh itu menghormati loh. Lah kalau yang namanya orang tua kan biasa sahabat. Yang namanya orang tua itu kalau tahu yang namanya kotor sedikit itu pasti risih ya. Disapu-sapu sendiri, terus ada yang namanya nanti gembor-gembor, berarti cempenya gembor-gembor. Mbahnya mau ikut bantu. Ya ikut-ikut bantu lah. Itu pasti orang Jawa kalau memang orang tua seperti itu sahabat. Terus ada di banyak. Terus masnya beli lahan ya. Nah, iya. Lahan itu hasil dari sambal tadi. Ya alhamdulillah di situ dari hasil dari itu. Apa namanya? Yang semula kambing hanya 4 ekor jadi 30 ya. Apa? Yang dulunya 4 ekor dulu. Dulu pertama 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Jadi mulai dari 2 ekor, alhamdulillah sekarang mencapai 30. Ini kemarin untuk pernah jual enggak? Yang apa? Apa 30 ekor itu dari 2 ekor tadi? Apa sampai 30 ini kan masih 30. Apakah sudah ada yang terjual? Wah, anak-anaknya itu. Ini rahasia kita sahabat. Mungkin kalau masalah apa namanya kita bongkar kandang pojok berasal dari mana dan perkembangannya seperti apa, sesukses apa, ini real cerita dari kandang pojok. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel kami akan cerita tentang masalah apa yang ditanyakan oleh Mulyadi Wawanto. Kok dua temen namanya. Nah ini nanti Anda itu nanti nama Wawanto katanya. Lah ini kita bongkar
setelah ini sahabat, mungkin video kami cukup sampai segini. Nanti tetap ikuti channel kami tentang masalah membuka kandang pojok seperti apa. Apakah mulai dari 2 ekor itu tanpa dijual sehingga menjadi 30, atau sudah dijual berkali-kali sehingga menjadi barang ini. Nah, ini nanti kita ceritakan di video berikutnya. Mungkin cukup segitu sahabat. Terima kasih Pak Wawanto ya. Tadi salah ucap berarti saya. Tadi kok Pak Mulyadi tadi dari sumber mana Pak? Ini sumber Rembang. Sumber Rembang. Maaf. Ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua sudah mampir di channel kami. Ini adalah channel dari Kandang Pojok. Mungkin yang pemula, peternak pemula, semoga tetap lancar, tetap semangat, menambah banyak ternaknya, tambah berkah. Yang dari ternak sudah lama mungkin bisa berbagi tentang masalah pengalamannya. Mungkin kami adalah masih junior karena kami beternak itu baru kira-kira di antara 6 tahun lah sahabat. Itu mungkin yang lebih senior bisa mempertimbangkan atau mengasih pengalaman pada kami seperti apa yang berkembang kepada kalian semua. Dan semoga podcast ini bermanfaat, video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan.